Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video saya kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengganti seal skok ya. Ini seal skok depan ya yang bocor ya masku. Dan sekalian kita akan melakukan penggantian pipanya juga. Soalnya apa? Pipanya ini udah baret parah nih masku. Kalau udah baret parah kayak gini, kalau diganti sealnya aja nggak bisa bertahan lama ya masku. Tetap sealnya akan jebol lagi. Soalnya as pipanya ini udah baret, udah aus masku. Jadi akan ngerusak sealnya kalau cuma diganti sealnya aja. Oke, ini adalah skok depannya Matic ya, Matic Honda. Dan ini punyanya Vario 125 atau 110 ya yang karburator. Nah, pertama-tama kita akan ngelepas sealnya aja dulu ya. Sealnya ini dengan menggunakan obeng min ya. Kita lepas dengan cara seperti ini ya masku. Tinggal congkel aja ke atas, udah beres, udah lepas dia masku. Gampang banget kan masku ya. Lanjut kita akan ngelepas kancingannya dulu ya dengan menggunakan obeng min kecil. Jadi ini saya juga akan menerangkan alat-alat apa aja yang perlu disiapkan ya untuk ngelepas sealnya sama untuk penggantiannya ya. Dan step-stepnya kayak gini ya. Nah, ini di dalamnya ada kancingannya, kita gunakan obeng min kecil untuk ngelepasnya ya masku ya. Nah, kayak gini ngelepasnya tinggal congkel aja udah lepas masku. Gampang banget masku ya. Nah, ini kita bersihkan aja dulu semuanya kancingannya ya. Ini jangan sampai hilang ya masku untuk pemasangan selanjutnya, soalnya kita perlu ya. Lanjut kita akan ngelepas itu ya, baut penguncinya antara skok sama bottomnya ya dengan menggunakan kunci L6 ya masku, ukurannya L6. Ini adalah tips dari saya, sekedar tips ya masku untuk ngelepasnya biar gampang. Ini kita siapkan dulu obeng plus besar atau yang lainnya sekiranya bisa nahan kayak gini ya masku. Terus tinggal kita lepas baut LL nya dengan menggunakan kunci L6 ya masku. Nah, kalau ada tahanannya kayak gini kan jadinya gampang ya melepasnya ya masku ya. Nah, kita lepas dulu ya masku dan kita cek apakah olinya udah habis atau masih ada. Tapi sebelum melepas itu kita lepas dulu ya yang kancingannya ada di dalamnya sini. Nah, di dalamnya sini ada kancingannya masku. Cara ngelepasnya ditekan dulu sama obeng plus yang besar biar kelihatan kancingannya. Nah, bisa dilihat ya masku, itu di dalamnya ada kancingannya. Kalau untuk ngelepas ini butuh 2 orang ya masku untuk meganginnya. Nggak bisa sendirian masku. Kalau sendirian agak sulit. Nah, ini udah kelepas ya masku. Nah, tinggal kita tap aja olinya. Apakah masih ada atau udah habis ya masku. Ini kita bersihkan dulu ya penutupnya dengan menggunakan kain. Dan kancingannya ini jangan sampai hilang ya masku, soalnya untuk pemasangan kita perlu ya. Jadi part-part yang kita bersihkan dan kita simpan itu adalah kancingan-kancingan tadi ya masku. Nah, kita lepas dulu ya kayak gini. Waduh, udah parah nih masku, bercampur sama air nih, warnanya jadi kayak gini. Udah parah nih masku. Jadi kalau skok kalian nggak enak atau agak keras, bisa jadi oli skoknya udah waktunya penggantian, atau ada yang kayak rembes-rembesan dikit itu dari sealnya masku ya. Seal skok kalian udah waktunya penggantian. Oke, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan jika kalian suka video ini, silahkan kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat ya. Oke, kita bersihkan aja dulu ya masku habis ini ya. Kita bersihkan dulu. Sebelum kita ngebersihkan, kita lepas aja dulu ya kunci baut pengikat L6 nya ini ya masku ya. Kita gunakan kunci L6 ya masku untuk ngelepasnya ya. Nah, kita lepas dulu. Nah, bisa dilihat tuh masku, di dalamnya ada sulingannya ya. Kalau bahasa bengkelnya ini adalah sulingan skoknya. Nah, ini kita bersihkan aja dulu sulingannya.
Yang kita ganti adalah as sekoknya atau pipanya sama pernya ya masku. Kita bersihkan aja dulu semuanya masku. Nah ini dia seal skoknya yang bocor ya. Nah untuk ngebukanya ini sangat gampang sekali kok masku. Cukup kita gunakan T, kunci T yang besar. Biasanya sih saya menggunakan kunci T17 ya masku. Soalnya kunci T17 ini tebel besinya ya. Cara ngelepasnya juga sangat gampang masku. Tinggal kita kasih kain di dalamnya sini, di dalamnya asnya sini. Di dalam asnya sini ya, kita kasih kain dulu. Kayak gini. Kita kasih kain kayak gini. Ini penggantiannya secara manual ya masku. Dan kita masukkan kunci T nya sambil kita tekan ya, atau kita congkel ke atas kayak gini masku. Gampang banget kok masku, mudah. Nah udah kelepas dia. Nah ini dia sealnya ya masku, seal yang rusak. Gampang banget kan masku cara ngelepas sealnya kan ya, dengan menggunakan kunci T17 saja sama kain ya. Tinggal kita congkel udah kelepas dia masku. Nah ini kita bersihkan aja dulu semuanya sampai bersih ya masku. Jangan sampai ada kotoran atau sisa-sisa oli yang ada di dalamnya. Soalnya kalau ada sisa kotoran atau oli di dalamnya itu akan mempengaruhi kinerja skoknya ya, atau kotorannya pasti akan bercampur dengan oli skok yang baru. Nah ini udah saya bersihkan ya masku ya. Tinggal kita pasang sealnya. Ini adalah seal yang baru ya. Untuk pemasangannya yang ada pernya itu ada di dalam ya masku, jangan sampai terbalik ya. Nah kita kasih stand pad atau gerase dulu ya di sini biar langsung langsam ya skoknya, biar nggak keras. Soalnya kan ini sealnya masih baru, jadi otomatis agak seret dikit. Tapi kalau dikasih stand pad kayak gini, otomatis sealnya kan akan itu ya agak licin sedikit ya, soalnya kena stand pad tadi. Jadi bisa langsung langsam masku. Nah untuk pemasangannya saya biasanya sih menggunakan ini ya, special tool ya dari besi nih masku. Atau kalian juga bisa menggunakan kunci sok ya. Tapi kalau rata-rata teman-teman sih pakainya kunci sok ya. Kalau kayak gini sih jarang sih. Tapi rata-rata teman-teman pakai kunci sok semuanya ya. Nah kita pasang dengan cara dipukul sedikit-sedikit ya, jangan keras-keras, takutnya ntar sealnya rusak ya. Sampai press sama kancingannya ya masku, sampai press sama kancingannya. Ini kurang press sedikit nih masku, saya paskan dulu ya masku ya, biar hasilnya maksimal. Nah udah pas, tinggal kita pasang kancingannya ya, kancingan seal skoknya ya. Kita pasang kancingan seal skoknya dan kita pasang seal debunya ya. Yang atas sendiri ini adalah seal debu ya masku, yang bawah adalah seal skok. Nah udah beres masku, tinggal kita pasang pipanya ya. Kita unboxing dulu pipanya ini. Ini yang KW ya masku ya, KW. Kalau yang original satunya sekitar 140, kalau yang KW 140 udah dapat dua nih masku. Kita cari yang aman di kantong aja ya masku. Nah untuk mereknya sendiri terserah kalian ya masku, semuanya kayaknya sama sih saya lihat. Nah ini dia yang baru, nggak ada baret-baretan ya. Nah untuk pemasangannya ini yang ada sealnya ini yang bawah ya. Kita pasang dulu sulingannya kayak gini. Nah udah masuk sulingannya, tinggal kita pasang pernya masku. Ini dia pernya ya. Ini pernya juga KW ya masku. Kalau ori nggak renggang kayak gini masku pernya. Nah tinggal kita masukkan ke bottomnya. Nah udah masuk. Nah kita arahkan kayak gini, kita naik turunkan kayak gini biar
si sealnya agak itu ya, agak langsam, nggak nyendat. Soalnya masih baru masku, jadi agak seret dikit. Tapi nggak apa-apa kok masku, lama-lama dipakai juga akan langsam sendiri ya masku. Kuncinya ada di takaran oli skoknya ya masku. Untuk Vario dan Matic Honda semuanya takarannya 75 mili ya. Jangan dilebihin, jangan dikurangin, soalnya standarnya segitu masku. Tinggal kita pasang baut L6 nya ya masku. Kita pasang dulu baut L6 nya. Dan kita kencengkan ya habis ini ya masku. Kalau kalian kesusahan masang baut L6 nya, bisa juga nih pernya ditekan agak ke dalam ya masku, biar si sulingannya bisa nekan sama bautnya. Soalnya kan kita belum masang yang atasnya ya masku ya, atau penutup skoknya ya, yang ada di dalam linggisannya atau bottomnya ya. Ditekan sedikit biar masuk masku. Nah udah masuk nih, tinggal kita rapatkan. Nah lanjut kita pasang penutupnya ya. Kita pasang penutupnya kayak gini dan kita rapatkan. Kita tahan pakai obeng ya, biar tangan kalian nggak sakit masku. Kalau nahan pakai tangan kan sakit ya. Terus kalau nggak kuat itu nggak rapet dianya. Kalau pakai obeng kayak gini kan rapet masku. Dan yang terakhir kita takar oli skoknya ya. Kita takar oli skoknya. Untuk skok depan yang Matic Honda semuanya ukurannya 75 mili ya. Kita ukur dulu ya. 75 mili masku. Tinggal kita masukkan ke skok depannya ya. Ini adalah kunci penting ya masku ya. Soalnya kalau takaran oli skoknya nggak pas, otomatis skok kalian akan keras. Kalau nggak gitu terlalu empuk, jadi nggak bisa enak dipakai ya masku. Dan ini adalah sealnya ya masku, sealnya ada di dalamnya. Lanjut tinggal kita pasang dengan menggunakan obeng plus ya. Obeng plus kita tekan ke dalam, terus kita pasang kancingannya yang kecil tadi. Nah untuk pemasangan ini juga butuh 2 orang ya untuk meganginnya. Ini saya pasang dulu ya masku ya. Nah ini udah kepasang masku, bisa dicek nih habis ini. Nah saya kasih lihat. Nah di dalamnya kan ada kancingannya tuh masku. Jadi kancingannya pasangnya di situ. Jadi kan kalau masang sendiri kan agak susah ya, kalau nggak ada yang megangin. Dan udah selesai masku cara untuk ganti seal skok sama pipanya ya. Nggak sampai 15 menit masku. Oke, jika kalian suka silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Oke, sampai jumpa di next video saya selanjutnya ya masku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.